Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Sedekia, Raja Yehuda. Dan pada zaman Sedekia inilah, maka kemudian kerajaan Yehuda menjadi runtuh, saudara. Nah, Sedekia dikatakan bahwa dia berumur 21 tahun waktu dia menjadi raja. Dan kemudian seperti raja-raja yang kebanyakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Sedekia meniru, saudara, perbuatan jahat daripada raja-raja pendahulunya, di mana ayahnya, nenek moyangnya, dia meniru yang demikian. Namun, meskipun Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dia masih bisa menjabat menjadi raja selama 11 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jauh dari Tuhan, kita kemudian melakukan apa yang jahat daripada Tuhan, dan kemudian kita masih dalam keadaan baik-baik saja, itu bukan artinya Tuhan tidak melihat kejahatan yang kita buat. Satu hal yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Ada satu pujian yang terkenal, saudara, mungkin kita masih hafal. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Nah, poin yang pertama yang kita belajar daripada kitab 2 Raja-Raja pasal 25, yang pertama, mari jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Ini ayat amat sangat horor banget, saudara, ya. Amat sangat horor, tapi perlu kita ketahui, saudara. Ayat yang ke-7 bilang begini, saudara, ya. Maaf, ini ayat firman Tuhan, horor banget, saudara. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, yaitu di depan mata bapaknya, di depan mata Sedekia, ya. Orang-orang menyembelih anak-anak Sedekia. Kemudian dibutakannyalah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ya, beberapa hari ini kita membahas apa yang disampaikan di ibadah Minggu oleh Ibu Pendeta Cecilia Rainer, saudara, ya. Nah, di dalam pembahasan kami di kelompok-kelompok sel, saudara, salah satunya yaitu ketika melihat anaknya sakit, saudara, ada orang tua yang bilang begini, Tuhan, ayo Tuhan, sakit anak saya, pindahkan ke saya. Dan itu adalah doa yang tidak alkitabiah, saudara. Dan benar, saudara, orang tuanya kemudian jadi sakit, dan anaknya jadi sembuh. Tapi pelajaran apa dari situ, saudara? Pelajarannya adalah orang tua itu kalau lihat anaknya sakit, saudara, itu benar-benar orang tuanya juga merasa ikut sakit. Kembali kepada Sedekia. Bayangkan, saudara, seorang ayah melihat anak-anaknya disembelih di depan matanya, saudara, ya kan? Dia melihat, saudara, anak-anaknya disembelih. Aduh, itu horor banget, saudara. Dan kemudian setelah Raja Sedekia melihat anak-anaknya disembelih, saudara, maka mata daripada raja itu, maaf, saudara, ya kan, matanya dibutakan, matanya dicoblos, saudara. Ini bukan pemilu, saudara, tapi kedua bola matanya dicoblos, saudara, sehingga mata Sedekia itu buta, dan kemudian Sedekia itu dirantai, setelah dirantai diangkat ke Babel, saudara, ya. Semua ini mengapa terjadi? Ini merupakan hukuman karena menyembah berhala, mengikuti berhala.
Mazmur 91 sekali lagi mau mengingatkan kita, setiap kali kita berkumpul berdoa bersama-sama di ruang Zoom ini, kita mendeklarasikan Mazmur 91. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Bapa kita yang di sorga adalah Allah yang maha baik, dan setan, iblis merupakan musuh kita. Dia adalah pribadi yang amat sangat jahat. Tidak ada kebaikan sama sekali yang ada di dalam diri iblis. Iblis itu maunya, saudara, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri keselamatan, mencuri kebahagiaan hidup kita maupun keluarga kita. Setelah dicuri apa, saudara? Setelah dicuri, iblis itu mau membinasakan, ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pelajaran horor dari Sedekia, mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai hari ini, saudara. Kemudian dikatakan, saya loncat ayat yang ke-9, saudara, ia, yaitu Nebuzaradan, anak buah daripada Nebukadnezar, membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Nah, hukuman yang diberikan oleh Tuhan itu ada tahap-tahapannya, saudara. Yang pertama, saudara, ya pola yang dipakai oleh Babel ini, itu Yerusalem itu dikepung sedemikian rupa. Istilah hari ini yang dipakai yaitu embargo, ya kan? Embargo, tidak ada komunikasi dari luar yang bisa masuk ke dalam Yerusalem. Akibatnya apa? Dikatakan nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 25, maka terjadi kelaparan yang amat sangat hebat, ya kan? Jadi setelah terjadi kelaparan yang amat sangat hebat itu, maka kemudian terjadilah tadi pembunuhan, terjadilah mata raja dicoblos, saudara, dan kemudian rumah-rumah ibadah semua dihancurkan, rumah-rumah orang dihancurkan. Waktu saya hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, maaf, ya, waktu saya hidup di dalam dosa, pada mulanya semuanya berjalan dengan baik, saya bisa menikmati kehidupan di dalam dosa. Amsal bilang begini, kitab Amsal bilang begini, yang namanya dosa itu hauce sencingping, saudara, ya kan? Yang namanya dosa itu enak luar biasa. Kalau namanya dosa itu tidak enak, tentu tidak ada orang yang mau berbuat dosa. Ya, dosa itu selalu dimulai dengan kenikmatan pada awalnya, saudara. Tetapi pada akhirnya, saudara, itu akan membawa kepada kehancuran. Ya, setelah saya menikmati hidup di dalam dosa, bersenang-senang di dalam dosa, maka kemudian yang pertama ekonomi, saudara, ya kan? Saya mengalami masalah ekonomi sampai akhirnya utangnya banyak di mana-mana. Setelah itu namanya menjadi buruk, menjadi jelek, saudara. Setelah itu karena saya tidak bertobat, saudara, ya, setelah ekonominya porak-poranda, maka kemudian tubuhnya menjadi sakit, saudara, ya. Menjadi sakit. Nah, waktu saya jadi sakit, saudara, saya hampir stroke, saudara. Saya hampir saya sampai di kandang babi, saudara, seperti anak bungsu di dalam kitab Lukas pasal 15. Maka saya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dan luar biasa, saudara. Saya pulang ke rumah, saya pulang kepada istri saya pulang kepada anak-anak saya dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan banyak utangnya, saudara. Dan ketika balik kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan proses, saudara, dari waktu ke waktu, dan akhirnya Tuhan
memulihkan kehidupan saya, memulihkan kehidupan keluarga dan rumah tangga saya. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Hari-hari ini mengapa Tuhan terus berbicara kepada kita, itu saking cintanya Tuhan kepada kita, agar kita itu mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi Sedekia, saudara, dia bodoh, dia angkuh, dia keras kepala, dia keras hati. Meskipun sudah dikepung, mengalami krisis yang hebat, saudara, karena dosanya adalah menyembah berhala, dia nggak mau bertobat. Seandainya dia bertobat, saudara, kita akan melihat kisah daripada kehidupan Sedekia dengan keluarganya, maupun kerajaan yang dipimpinnya Yehuda, itu tentu akan berakhir dengan happy ending. Ini berakhir dengan kisah yang sangat menyedihkan. Nah, hari ini apa yang menjadi berhala buat orang-orang modern? Bisa itu berupa pekerjaan, uang, hawa nafsu, ya kan, keinginan-keinginan daging, mungkin itu bisa drama Korea, main game, kemudian mainan sosial media berjam-jam, saudara, ya kan, sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada seorang pun yang tahu, mungkin Bapak Ibu sekalian, yang tahu cuman kita dengan Tuhan. Tapi mari melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya percaya wajah daripada Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang baik. Amin. Tapi kalau ada di antara kita yang melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, mari, ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Dan yang kedua yang kita dapatkan dari kitab 2 Raja-Raja, saya baca dari ayat yang ke-24, 2 Raja-Raja pasal 25, lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Ya, jadi setelah Sedekia mati, saudara, maka diangkatlah oleh Raja Babel untuk menjadi gubernur, ya, untuk menjadi perwakilan Babel itu, yaitu Gedalia, saudara, ya kan? Nah, kemudian waktu Gedalia, orang Israel ini, saudara, orang Yahudi ini menjadi gubernur, maka orang-orang datang, mereka punya pengharapan untuk hidupnya mengalami pemulihan. Dan pesan Gedalia begini, ya, kamu jangan memberontak. Dikatakan di sini, tinggallah di negeri ini, ya, dan takluklah, tunduklah kepada raja, maka keadaanmu akan menjadi baik. Nah, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mau bicara kepada setiap kita. Kalau kita sedang dididik oleh Tuhan, kita sedang dihajar oleh Tuhan, jangan memberontak. Sebab apa, saudara? Didikan Tuhan, hajaran Tuhan itu ada waktunya. Dikatakan di sini keadaanmu akan menjadi baik. Nanti kalau sempat boleh baca di rumah dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, bahwa Tuhan itu menghajar karena apa? Karena Dia mengasihi umatnya. Apalagi kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita bukan lagi disebut sebagai umat Allah, tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Jadi kalau Allah, Tuhan Allah itu mendidik kita, jangan ada seorang pun di antara kita yang memberontak. Kalau kita tidak memberontak, maka keadaan kita pasti akan menjadi baik dan dipulihkan. Masih ingat pelajaran bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan Tuhan memproses, Tuhan mendidik orang Israel sedemikian rupa. Tetapi gara-gara orang Israel yang dididik itu mereka tidak mau, mereka memberontak, kita tahu, saudara, semua orang Israel
yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir itu, saudara. Tidak ada seorang pun diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Ya, jadi ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Yang kedua, kalau Tuhan sedang mendidik kita, jangan pernah memberontak. Keadaan kita, kalau kita tidak memberontak, pasti akan menjadi baik dan Tuhan akan pulihkan. Seperti saya, saudara, ketika saya pulang ke rumah, tidak ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, mendadak sontak, keadaan saya menjadi baik. Tapi ada proses daripada Tuhan. Tetapi ketika saya mau diproses, mau dididik oleh Tuhan, saya mau hidup di dalam pertobatan, maka setiap langkah-langkah hidup saya ada mujizat, ada perubahan kecil, saudara, ya kan? Peribahasa Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mulai kecil, dipulihkan, dan kemudian dikumpul-kumpulkan, maka mujizat yang besar itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya percaya ini juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.